pendapatan tolha, pendapatan bersih tolha setiap hari 425 juta. Uang yang masuk ke tolha itu tiap hari berapa Pak? 425 juta. Itu pendapatan per hari Pak. Loh ini penduduk surga loh Pak. Jadi tamengnya Rasulullah loh Pak. Loh duit kabeh iki Pak. Artinya umat Islam itu harus berpikir seperti itu. Sahabat-sahabat kita itu seperti itu Pak. Kok saiki kalah dengan pasar kita, kalah dengan pasar Yahudi. Pasar kita kalah dengan pasar non muslim. Padahal umat Islam itu luar biasa. Tolha itu per hari pendapatannya 400 juta. Kalau kita kalikan per bulan, berarti tolha itu Pak per bulan pendapatannya sekitar 12 M. Per tahun pendapatan bersih tolha itu 150 M per tahun Pak. Makanya umat Islam itu dulu disegani. Saiki umat Islam senengane proposal. Tidak disegani Pak. Coba umat Islam seperti tolha ini, siapa yang nggak segan? Paham ya Pak? Loh, ini harus kita tahu Pak. Bon, kita bicara sodakonya tolha. Pak jangan lihat sodakonya tolha Pak. Tolha itu Pak, beliau pernah, ini jangan coba baca yang ini. Tolha itu beliau mengatakan ba'a ardon lahu bisab'i mi'ati alfin. Tolha itu pernah jual tanah harganya 700 ribu. 700 ribu kalau itu dirham berarti sama dengan 70 dinar. Kalau dikali dengan 2.500.000 harga tanahnya itu sekitar 178 miliar. Setelah jual tanah, tolha itu nggak bisa tidur, mikir gawe opo duwe iki 178 miliar. Kalau kita kan mikirnya, gawe tuku mobil anyar. Mek bapak-bapak sing nakal gawe ini yang bahaya. Coba tolha itu Pak, jual tanah senilai 178 miliar, tidak bisa tidur. Karena nggak bisa tidur, paginya 178 miliar langsung dibagikan kepada orang fakir miskin, tidak tersisa sama sekali. Masya Allah, ini tolha. Tapi koyok ngene, saya tetap sugih. Meskipun sodako koyok ngene tetap sugih. Ini tolha. Jadi sekali sodako itu 178 miliar. Masya Allah. Makanya tolha, ini nggak saya terjemahkan. Tolha itu Pak, semua kepala rumah tangga satu kabilah itu semua hidupnya ditanggung oleh tolha Pak. Jadi satu kota itu semua hidupnya ditanggung oleh Tolha bin Hasan. Luar biasa kan? Kalau umat Islam seperti ini enak Pak. Mek koyok ngene iki ngajak nang masjid gampang. Loh iya Pak, ngajak nang pengajian gampang. Pale apa? Ndak mikir utang, ndak mikir mangan. Sing repot iku mek sing diajak pengajian, teh uteke mikir utang. Loh harus ada yang berpikir itu Pak. Paham ya? Ini tolha. Makanya Islam itu kuat dulu Pak. Tolha itu di sini jelaskan waqadha dainahu. Masya Allah Pak, ini Pak, sampean baca Pak, ini tak terjemahkan. Satu desa semua hutangnya ditanggung oleh tolha, dibayar oleh tolha. Bukan hanya hidupnya. Waqadha dainahu. Walaqad kana yusila Aisyah dan seterusnya. Masya Allah. Warisannya Pak, sampean bisa baca biar ini waktunya enggak terlalu lama. Warisannya tolha itu Pak, sodakoi koyok ngono, ya tetap soge. Meskipun sekali sodako 178 tetap soge. Warisannya tolha saya hitung Pak, itu sekitar 1,1 triliun. Masya Allah. Harus banyak Pak umat Islam seperti ini Pak. Dimulai dari gerakan seperti ini Pak. Maka saya berharap gerakan ini menjadi langkah awal umat Islam itu bisa sadar ekonomi. Umat Islam bisa menguasai ekonomi. Harus Pak. Di buku saya, buku tafsir ekonomi kontemporer itu ada satu bab tentang tafsir surah Quraisy. Satu-satunya suku yang oleh Allah namanya diabadikan dalam Al-Quran itu hanya satu, yaitu suku Quraisy. Diabadikan oleh Allah, yang diabadikan bukan sholatnya, tapi perjalanan dagangnya.
Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i washaif. Ulama sepakat mufasir yang dimaksud rihlah perjalanan di situ adalah perjalanan dagangnya orang Quraisy. Dari sekian banyak suku yang dipilih adalah Quraisy. Quraisy yang disebutkan dagangnya. Nanti sampean bisa baca di buku saya tentang memang umat Islam itu satu, Pak. Repot mulai. Netesnya itu repot. Pecah telurnya itu repot. Itu ya kelemahan kita, Pak. Kapan kita dikatakan gagal? Saya gampang pecah ketuban katanya. Kapan sih kata gagal itu, Pak? Gagal itu kalau kita berhenti. Saya dagang 10 kali, enggak berhenti. Dikatakan gagal enggak? Enggak. Lah ini jiwa ini enggak ada. Nanti sekalian saya cerita bagaimana Abdurrahman bin Auf itu jiwanya luar biasa.